Di Indonesia, ada banyak ikan air tawar yang disukai orang. Beberapa di antaranya sering dibudidaya untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Ikan lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa budidaya ikan lele populer. Tingkat pertumbuhan yang cepat. Ikan lele memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan dengan beberapa jenis ikan lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para petani ikan. Ketahanan yang baik. Ikan lele memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan bisa hidup di perairan yang tidak terlalu bersih. Ini membuatnya lebih mudah untuk dibudidayakan dalam berbagai sistem budidaya. Mudah dipelihara. Ikan lele relatif mudah dipelihara dan membutuhkan perawatan minimal. Mereka juga dapat hidup dalam kepadatan yang tinggi dalam kolam budidaya. Permintaan pasar yang tinggi. Daging ikan lele cukup populer di pasar dan memiliki permintaan yang stabil. Ini membuat budidaya ikan lele menjadi bisnis yang menguntungkan. Dengan alasan-alasan tersebut, budidaya ikan lele menjadi salah satu sektor budidaya yang penting dan populer di banyak negara. Ikan mas adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer dikonsumsi dan dibudidayakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Ikan mas memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio dan merupakan bagian dari keluarga Cyprinidae. Ikan ini memiliki ciri khas tubuh yang bulat dan pipi dengan sisik yang halus. Warna tubuhnya bervariasi, mulai dari oranye keemasan hingga keperakan, tergantung pada varietasnya. Ikan mas adalah salah satu ikan budidaya yang penting di dunia. Mereka dapat tumbuh dengan cepat dan mudah dijinakkan. Karena itu, ikan ini sering menjadi pilihan utama dalam budidaya ikan di kolam-kolam atau tambak. Ikan mas memiliki kebiasaan makan yang omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, tanaman air, serangga, dan makanan buatan. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan mas juga memiliki peran penting dalam ekosistem air tawar. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi organisme lain di dalam air, seperti alga dan serangga air. Secara budidaya, ikan mas membutuhkan perhatian yang cukup dalam hal manajemen air, pemberian pakan, dan pengendalian penyakit. Namun, dengan perawatan yang baik, ikan mas dapat tumbuh dengan cepat dan memberikan hasil yang menguntungkan bagi para peternaknya. Gurami adalah jenis ikan air tawar yang populer untuk dikonsumsi di banyak negara, termasuk Indonesia. Gurami memiliki tubuh yang pipih dan lebar, dengan sirip punggung yang panjang dan sirip ekor yang memanjang. Beberapa spesies gurami memiliki warna yang menarik, seperti warna merah, biru, atau perak. Salah satu alasan utama popularitas gurami sebagai ikan konsumsi adalah rasanya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Dagingnya yang putih dan berlemak membuatnya cocok untuk berbagai jenis masakan, mulai dari digoreng, dikukus, hingga dibumbui dan dipanggang. Selain sebagai ikan konsumsi, gurami juga sering dibudidayakan di kolam-kolam dan tambak sebagai bagian dari budidaya ikan air tawar. Mereka cenderung toleran terhadap kondisi lingkungan yang berbeda dan memiliki kebiasaan makan omnivora, sehingga relatif mudah dipelihara. Secara tradisional, gurami sering dipelihara bersama dengan ikan mas dalam tambak atau kolam budidaya, karena keduanya memiliki kebiasaan makan yang komplementer. Gurami memakan serangga air dan tumbuhan, sementara ikan mas lebih suka memakan plankton dan tanaman air. Kombinasi ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem di dalam tambak atau kolam. Pada varietas ikan nila yang dikenal sebagai nila hitam atau tilapia hitam Orlochromis niloticus, nama umumnya bervariasi tergantung pada wilayah geografisnya. Ikan nila hitam memiliki ciri khas garis vertikal hitam yang terletak di bagian ekor dan kadang-kadang juga di bagian punggungnya. Selain itu, ikan nila hitam biasanya memiliki warna tubuh yang beragam, mulai dari abu-abu tua hingga kehitaman. Dengan beberapa varietas yang memiliki kilau biru atau ungu, garis vertikal hitam di bagian ekor sering menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari varietas ikan nila lainnya.
Ikan nila hitam juga merupakan salah satu jenis ikan yang populer dalam budidaya perikanan karena pertumbuhannya yang cepat dan ketahanannya terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka memiliki kebiasaan makan omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan, termasuk plankton, serangga air, tumbuhan, dan pakan buatan. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nama ilmiahnya adalah Pangasius hypophthalmus. Ikan ini memiliki tubuh yang panjang dan silindris dengan warna yang bervariasi, mulai dari keperakan hingga abu-abu kehitaman. Salah satu ciri khas yang membedakan ikan patin adalah keberadaan duri-duri yang berada di sepanjang punggungnya dan juga di sirip-siripnya. Namun, duri-duri ini umumnya tidak tajam dan lebih mirip tonjolan yang keras. Ikan patin adalah ikan yang memiliki nilai komersial tinggi karena dagingnya yang lezat dan rendah lemak. Daging patin biasanya dianggap memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang khas. Karena itu, ikan patin seringkali menjadi pilihan favorit dalam berbagai masakan, seperti digoreng, dikukus, atau dibuat sebagai bahan utama dalam sup atau gulai. Selain sebagai ikan konsumsi, ikan patin juga sering dibudidayakan dalam skala besar di tambak-tambak atau kolam budidaya. Mereka biasanya tumbuh dengan cepat dan relatif mudah untuk dipelihara, membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para peternak ikan. Ikan tawes juga dikenal sebagai ikan bawal putih atau silver barb dalam bahasa Inggris, adalah salah satu jenis ikan air tawar yang populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Nama ilmiahnya adalah Barbodis gonionotus. Ikan ini memiliki tubuh yang silindris dan ramping dengan warna perabu-abuan dan seringkali memiliki garis-garis kecil di bagian sisinya. Ikan tawes dikenal karena dagingnya yang lezat dan teksturnya yang kenyal. Mereka umumnya digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai masakan, seperti digoreng, dibakar, atau dimasak dengan bumbu pedas. Selain itu, ikan tawes juga sering dijadikan sebagai bahan utama dalam hidangan sup atau gulai. Budidaya ikan tawes umumnya dilakukan di tambak atau kolam budidaya air tawar. Mereka cenderung tumbuh dengan cepat dan relatif mudah dipelihara, membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan peternak ikan. Ikan tawes juga dikenal sebagai ikan yang ramah lingkungan karena mampu membersihkan air dari berbagai zat organik yang terlarut. Di samping sebagai ikan konsumsi, ikan tawes juga sering digunakan dalam riset dan eksperimen di bidang biologi perikanan. Karena mereka memiliki kebiasaan makan omnivora dan toleran terhadap berbagai kondisi lingkungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.